Dalam rangka menekan angka stunting di wilayah Kota Madiun, pemerintah daerah terus melakukan sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemari yang menyasar balita, ibu hamil, dan menyusui. Data Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun menunjukkan angka prevalensi stunting pada 2025 mencapai 4,5% dan naik menjadi 5,4% atau sebanyak 541 anak pada 2026. Peningkatan angka stunting ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari ekonomi hingga orang tua. PLT Wali Kota Madiun Bagus Panuntun mengatakan, selain pemberian bantuan makanan berprotein baik hewani dan nabati, pemerintah kota juga berkoordinasi dengan seluruh SPPG untuk mengedepankan pemberian MBG ke balita dan ibu hamil. Sosialisasikan terkait potensi makan ikan, vitaminnya seperti apa, proteinnya seperti apa. Yang kedua adalah bahwa para masyarakat dalam hal ini yang stunting itu diharapkan mulai mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, melakukan program-program pemberian makan kepada stunting, ibu hamil dan ibu sui. Program bagi sayur dan bagi protein bagi anak-anak stunting. Jadi kami nanti akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan karena data stunting kan ada di sana. Nah, kami tentunya berkolaborasi. Mungkin kita akan menyasar di Posyandu dan Puskesmas, tentunya di pelayanan-pelayanan yang terkait dengan ibu hamil, anak-anak stunting. Program bagi sayur dan protein ini merupakan pembaharuan dari program yang sudah berjalan sejak 3 tahun yang lalu. Namun program sebelumnya hanya menyasar pada ibu hamil, sedangkan untuk balita hanya diberikan makanan bergizi saat pelaksanaan Posyandu. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui rapat koordinasi bersama unsur TNI Polri hingga Forum Kerukunan Umat Beragama sepakat membentuk Satuan Tugas Bersama Anti Kekerasan sebagai langkah mewujudkan penciptaan ruang belajar yang aman dan inklusif. Satgas tersebut akan bertugas untuk melakukan pencegahan, pendampingan, dan penanganan segala bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan pondok pesantren. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB, Zamroni Aziz, mengatakan pembentukan Satgas penting untuk menyediakan sistem penanganan yang cepat dan responsif. Pembentukan Satgas bersama ini pun dibarengi dengan pembentukan regulasi khusus berupa perda dan sanksi hukum. Saya kira ini penting karena ini bagian dari antisipasi dan pencegahan. Karena karena saya kira ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Lagi-lagi selalu kami sampaikan bahwa pendidikan ini penting karena mereka adalah generasi-generasi penerus agama, bangsa, dan negara. Pembentukan Satgas ini dilatar belakangi adanya beberapa kasus kekerasan yang terjadi di NTB. Satgas bersama juga perlu melakukan sosialisasi ke satuan pendidikan dan pondok pesantren di seluruh kabupaten dan kota, serta membuat layanan pengaduan bagi setiap siswa maupun pihak sekolah yang membutuhkan penanganan dan pendampingan hukum. Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan potensi ekonomi baru melalui ajang MotoGP Mandalika yang akan digelar pada 9 hingga 11 Oktober di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir pada Kamis 18 Juni mengatakan, fokus pengembangan kini diarahkan pada penguatan sektor pariwisata dengan penekanan khusus pada sport tourism dan industri olahraga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Erick, keberadaan MotoGP Mandalika menjadi bukti bahwa olahraga dapat memberikan dampak ekonomi yang nyata. Selain menarik wisatawan dan investasi, ajang balap motor paling bergengsi di dunia tersebut juga dinilai berhasil menciptakan talenta olahraga baru yang mampu bersaing di level internasional. Yang namanya inovasi baru supaya jangan hanya industri, pertanian, pertambangan, tetapi juga
yang hari ini selain tentu para wisata, ada juga yang namanya sport tourism. Ada juga yang namanya sport industry, yang ini yang kita sama-sama kita dorong. Tidak mudah, persaingnya makin kompleks, tapi kita yakin kalau kita gotong royong, buktinya seperti MotoGP Mandalika ini setelah 5 tahun kita rasakan hasil-hasil pertumbuhannya yang sangat meningkat tiap tahunnya. Bahwa memang pengembangan destinasi ini sangat didukung oleh event-event seperti ini. Event-event sports tourism seperti MotoGP yang memberikan impact sangat besar, 4,7 triliun economic impact, dan juga ke peningkatan SDM di NTB. Nah, ini memang sangat luar biasa dan pastinya untuk pengembangan destinasi dan juga nation branding Indonesia di mata dunia. Dalam mempersiapkan gelaran MotoGP 2026, ITDC bersama PT Mandalika Grand Prix Association pun berkomitmen untuk menjaga standar kualitas sirkuit. Seluruh aspek penyelenggaraan terus dimatangkan agar tetap memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh Dorna Sports dan Federasi Balap Motor Internasional.